Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, ta'diyatu dhanna wa alima limaf'ulin wahidin. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibn Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai dhanna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai ta'diyatu dhanna wa alima limaf'ulin wahidin, yaitu muta'attinya dhanna dan alima kepada satu maf'ul saja. Karena pada pembahasan sebelumnya kita membahas bahwa dhanna dan alima itu memerlukan dua maf'ul. Nah, di sini kita lihat ada pembahasan mengenai dhanna dan alima yang muta'attinya kepada satu maf'ul saja. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-214. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, li'ilmi irfanin wa dhanni tuhamah, untuk alima yang bermakna irfan dan dhanna yang bermakna ittahama. Jadi nanti ada alima yang bermakna irfan, yaitu mengetahui. Kemudian dhanna yang bermakna ittahama, yaitu bermakna menuduh atau mencurigai. Maka ketika alima bermakna mengetahui dan dhanna bermakna menuduh atau mencurigai, ta'diyatun liwahidin multazamah. Maka kedua fi'il tersebut itu selalu muta'addi kepada satu maf'ul saja. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini. Beliau mengatakan, taqaddama anna alima min af'alil qulubil lati tansibu maf'ulaini. Telah berlalu penjelasan bahwa alima itu termasuk ke dalam af'alul qulub, di mana fi'il tersebut itu menasabkan dua maf'ul. Wa dzakara fi hadzal baiti annaha ta'ti bima'na arafa. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bait ini bahwa fi'il alima itu datang juga dalam makna atau datang dengan makna arafa, mengetahui atau mengenal. Wa yakunu masdaruha al-ilma. Maka pada saat itu, ya, masdar dari alima itu adalah al-ilmu bima'na al-irfani, yang maknanya adalah al-irfan, ya, mengetahui atau mengenal. Fatansibu maf'ulan wahidan. Maka ketika alima itu bermakna irfan, itu menasabkan satu maf'ul saja. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Di sini dapat dilihat, faraqal ulama'u bainal ilmi wal ma'rifati. Para ulama itu membedakan, ya, definisi dari al-ilmu dan al-ma'rifatu. Jadi al-ilmu dan al-ma'rifatu itu memiliki makna yang berbeda, dan perbedaan itu dijelaskan oleh para ulama.
Fal ma'rifatu tata'allaqu bidzati syai'i. Maka yang namanya ma'rifah itu berkaitan dengan zat sesuatu. Jadi berkaitan dengan zatnya, itu yang disebut dengan ma'rifah. Wal ilmu yata'allaqu bi sifatihi wa ahwalihi. Adapun yang namanya al-ilmu itu berkaitan dengan sifat-sifatnya dan juga keadaan-keadaannya. Maka di sini cukup jelas, yang namanya ma'rifah itu berkaitan dengan zat sesuatu, sedangkan al-ilmu itu berkaitan dengan sifat-sifat dan keadaan-keadaannya. Taqulu, engkau mengatakan, araftu Khalidan. Araftu Khalidan. Saya mengetahui atau mengenal Khalid. Maka ini ma'rifah. Ya, mengetahui secara zatnya, Khalid itu ya orang itu. Ini yang disebut dengan ma'rifah. Kemudian bagaimana dengan al-ilmu? Wa alimtu bakron musafiron. Dan saya mengetahui bahwa Bakar itu sedang bepergian atau sedang menjadi musafir. Maka ini al-ilmu, berkaitan dengan sifat-sifat atau keadaan-keadaan. Maka ini berkaitan dengan keadaan Bakar yang sedang bepergian. Maka ini al-ilmu. Kemudian fal ma'rifatu tamyizul ma'rufi min ghairihi. Maka yang namanya ma'rifah itu ya membedakan ya atau memisahkan atau membedakan al-ma'ruf yang dikenal, yang diketahui dengan selainnya. Seperti tadi kalau dikatakan araftu Khalidan, itu saya dapat membedakan Khalid dengan orang yang lain. Karena tadi bahwa yang namanya Khalid itu secara zatnya adalah orang tersebut. Saya dapat membedakan Khalid dengan yang lainnya. Kemudian wal ilmu yufidu tamyiza ma yusafu bihi an ghairihi. Sedangkan yang namanya al-ilmu itu faedah yang dibawa itu adalah dapat membedakan apa yang disifati dengannya dengan selainnya. Seperti tadi alimtu bakron musafiron. Saya mengetahui bahwa Bakar itu dalam keadaan bepergian atau musafir. Maka di situ saya dapat mengetahui apa yang disifati dengannya, ya, yang disifati dengan musafir itu adalah Bakar. Maka saya dapat membedakan Bakar dengan lainnya. Karena saya tahu Bakar itu sedang bepergian. Kemudian waqad jaa fil misbahil muniri. Dan sungguh telah datang penjelasannya dalam Al-Misbahul Munir. Ini sebuah kamus yang sangat masyhur, ya, buah karya Al-Fayyumi. Maddata Arafa, ya, pada bagian atau pada artikel bagian Arafa. Ya, karena kamus itu bagian-bagiannya berdasarkan huruf kemudian kata-kata. Manassuhu, yang isi dari bagian tersebut, araftuhu irfatan bil kasri wa irfanan. Ya, di sini dalam kamus tersebut dituliskan araftuhu, ini berarti fi'il madhinya. Irfatan itu salah satu masdarnya, bil kasri dengan kasroh, wa irfanan. Ya, ini juga adalah masdarnya. Apa artinya? Alimtuhu bihasatin minal hawasil khomsi. Ya, berarti yang dimaksud dengan araftu itu adalah alimtuhu bihasatin minal hawasil khomsi. Saya mengetahuinya dengan salah satu dari indera yang 5. Ya, salah satu dari indera yang 5, salah satu panca indera. Misalnya dengan mata. Ya, saya mengetahui bahwa kalau tadi Khalid wujudnya seperti itu.
Itu yang dinamakan dengan irfan. Hadza farqun ma'nawiyyun. Ini adalah perbedaan maknawi antara al-ilmu dan al-ma'rifatu. Ammal lafdhiyu, adapun perbedaan secara lafadz, fa inna arafa tansibu maf'ulan wahidan. Maka secara lafadz yang namanya fi'il arafa itu hanya menasabkan satu maf'ul saja. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-146, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, maka di sini kita melihat bahwa kedua fi'il yaitu ya'rifunahu dan ya'rifuna abna'ahum itu menasabkan satu maf'ul saja. Ya, maka ini maknanya adalah arafa, mengenal, mengetahui. Kemudian wa alima tansibu maf'ulaini, dan fi'il alima itu menasabkan dua maf'ul. Kama fi awwalil babi, sebagaimana datang penjelasannya di awal bab ini, yaitu dhanna dan saudari-saudarinya. Kemudian fa in nasabat wahidan fahiya bima'na arafa. Maka jika alima itu hanya menasabkan satu maf'ul saja, maka itu memiliki makna arafa. Jadi ketika ada fi'il alima yang dia itu hanya menasabkan satu maf'ul, itu maknanya adalah arafa. Fa in baqiyat ala ma'naha, adapun jika alima itu tetap pada makna yang asal, yaitu makna keyakinan. Fala budda min taqdiril maf'ulis tsani. Maka ya tidak bisa tidak atau harus ditakdirkan adanya maf'ul yang kedua. Jadi kalau misalnya setelah alima itu hanya ada satu maf'ul, tetapi makna yang diinginkan itu hanya atau tetap yaitu alima yang bermakna yakin. Maka harus ditakdirkan adanya maf'ul yang kedua. Walibnil Qayyimi rahimahullahu bahthun wafin fi hadzal mawdu'i. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala itu memiliki pembahasan yang panjang dan lengkap mengenai pembahasan ini. Ya, yaitu berarti pembahasan mengenai al-ilmu dan al-ma'rifatu. Fi kitabihi, dalam kitab beliau, Madarijis Salikina, pada kitab Madarijus Salikin, Al-Mujalladah Tsalitsa pada jilid ketiga, Safhata khamsin wa thalathina wa thalathimi'atin, pada halaman 335. Wa Bada'i'il Fawaidi, dan juga pada kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, Al-Mujalladah Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata thnataini wa sittina, pada halaman 62. Kita kembali ke atas. Nahwu, maka contoh alima yang bermakna irfan itu adalah alimtul khabaro. Ya, alimtul khabaro. Ai araftuhu. Maksudnya adalah araftuhu. Saya mengetahui atau mengenali kabar tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Maka di sini kita lihat la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Maka di sini hanya menasabkan satu maf'ul yaitu syai'an saja. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Ya wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-60, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya sedangkan Allah mengetahuinya. Maka di sini perhatikan ada la ta'lamunahum dan ya'lamuhum. Kedua fi'il tersebut itu menasabkan satu maf'ul saja yaitu hum. Kemudian kita lanjutkan, kama taqaddama anna dhanna min af'alir rujahani. Dan juga sebagaimana telah berlalu penjelasan bahwa dhanna itu termasuk ke dalam af'alur rujahan, yaitu fiil-fiil yang menunjukkan rujahan, kecondongan. Allati tansibu maf'ulaini, yang fiil tersebut itu menasabkan dua maf'ul. Wa dzakara huna annaha ta'ti bima'na ittahama. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan di sini bahwa dhanna itu dapat datang dengan makna ittahama, yaitu tadi menuduh atau mencurigai. Wa masdaruha adh-dhannu bima'na alittihami. Sedangkan masdar dari dhanna tersebut itu adalah adh-dhannu yang maknanya adalah alittiham. Nahwu contohnya, ikhtafa kitabi wa dhanantu khalidan. Saya kehilangan bukuku dan saya mencurigai Khalid. Maka di sini perhatikan, setelah dhanantu itu maf'ul yang dinasabkan hanya satu, yaitu khalidan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takwir ayat ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah ya orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib. Nah, di mana syahidnya di dalam ayat ini? Nah, ada penjelasan selanjutnya. Ala qira'atiz dha'il musyalati. Tetapi ini menjadi syahid untuk pembahasan ini, itu mengikuti qira'ah yang membacanya bukan dengan dhad. Ya, membacanya bukan dengan dhad, tapi dengan al-dha, ya, dengan dha. Berarti dibaca wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya, dibaca dengan al-dha yang musyalah. Ya, ini istilah dalam penulisan, ya, penulisan huruf Arab, di mana kita lihat al-dha itu musyalah, ya, naik. Kita lihat setelah huruf dha itu alifnya itu naik. Ya, alifnya naik. Maka ini untuk membedakan dengan dhad. Ya, membedakan dengan dhad. Bima'na muttahamun. Ya, muttahamun. Maka dhanin itu
maknanya adalah muttahamun, ya, dicurigai atau dituduh. Fadhaninun fa'ilun bima'na maf'ulin. Maka dhanin dalam ayat tersebut kalau mengikuti qiraah yang membaca dengan dha, itu adalah fa'il yang maknanya adalah maf'ul, ya, muttaham, yang dicurigai, yang dituduh. Wa qad nasaba maf'ulan wahidan, dan di situ dhanin itu menasabkan satu maf'ul. Wa huwa naibul fa'ili. Apa maf'ulnya? Yaitu sudah menjadi naibul fa'il. Wa huwa dhamirul mustatiru, dan itu berupa dhamir yang mustatir. Wa hadhihi qira'atu Ibni Katsirin wa Abi Amrin wal Kisai. Dan yang membaca dengan dha, ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, itu adalah qiraahnya Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr dan Al-Kisai. Ya, ketiga ulama qiraah. Wa ma'naha, dan makna kalau mengikuti qiraah tersebut, laisa bimuttahamin fi an ya'tiya min indihi bisyai'in ziyadatun fima uhiya ilaihi. Maaf. Laisa bimuttahamin fi an ya'tiya min indihi bisyai'in ziyadatan fima uhiya ilaihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dicurigai atau tidak tertuduh dengan menambahkan sesuatu dari sisinya terhadap apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbebas dari tuduhan bahwa beliau menambahkan kata-kata beliau sendiri di dalam apa yang diwahyukan kepada beliau. Au yantaqisa minhu syai'an. Dan beliau juga terbebas dari tuduhan bahwa beliau mengurangi sesuatu dari apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau mengikuti qiraah tadi, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Tetapi wa qara'al baquna bidhanin. Ya, tetapi ulama qiraah yang lain itu membacanya dengan dhanin, ya, bidhadi, dengan huruf dhad. Ala makna, maka ini maknanya adalah bibakhilin. Ya, tadi maknanya adalah bakhil. Fahuwa fa'ilun bima'na fa'ilin. Kalau ini wazan fa'ilun, tapi maknanya adalah fa'il. Ai laisa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama bibakhilin fi bayani ma uhiya ilaihi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang bakhil dalam menjelaskan apa-apa yang diwahyukan kepada beliau. Wa kitmanihi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyembunyikan apa yang diwahyukan kepada beliau. Bal bayyanahu linnasi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan semua hal yang diwahyukan kepada beliau itu dijelaskan kepada manusia. Kita lanjutkan. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, li'ilmi irfanin ila akhirih, ya, li'ilmi irfanin dan seterusnya. Ai maksudnya, inna alima idza kanat bima'na arafa, ya, sesungguhnya fi'il alima itu kalau membawa makna arafa, wa masdaruha al-irfanu, dan masdarnya adalah al-irfan, wa dhanna idza kanat bima'na ittahama, dan fi'il dhanna kalau maknanya adalah ittahama,
Wa masdaruha adz-dzannu bima'na al-ittihami, dan masdarnya adalah adz-dzann dengan makna al-ittiham. Ta'addat kullun minhuma ila maf'ulin wahidin. Maka masing-masing dari kedua fi'il tersebut, yaitu arafa dan dzanna, itu muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Kapan itu tadi? Ketika alima itu bermakna arafa, dan dzanna itu bermakna ittahama. Wa khassahuma Ibnu Malikin bidzikri. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengkhususkan penyebutan alima dan dzanna tadi. Ya, hanya dua itu. Mengapa? Li'anna alima aslun fi af'alil yaqini. Karena fi'il alima itu adalah asal dari fi'il-fi'il yang bermakna yakin. Ya, pokoknya, asalnya. Wa dzanna fi af'alir rujahani. Dan fi'il dzanna itu merupakan asal dari fi'il-fi'il yang bermakna rujahan. Wa li'annahuma yansibani wahidan. Dan bahwa alima dan dzanna dalam bab ini itu menasabkan satu maf'ul. Wala yakhrujani 'anil qalbiyati. Dan walaupun alima ketika bermakna irfan, arafa, dan dzanna ketika bermakna ittahama, itu tidak keluar dari af'alul qulub, tetap berupa amalan hati. Imma ghairuhuma fayansibu maf'ulaini hamlan 'alaihima. Adapun selain keduanya, selain dzanna dan alima, itu menasabkan dua maf'ul, itu mengikuti keduanya. Wa yakhruju 'anil qalbiyyati ghaliban. Dan biasanya fi'il-fi'il selain dzanna dan alima, itu keluar dari fi'il qulub, ya, af'alul qulub, ya, biasanya. Kemudian kita lanjutkan, ro'a al-hulmiyatu, yaitu ro'a yang bermakna melihat dalam mimpi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait ke-215. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wali ra'ar ru'yanmi ma li'alima. Dan bagi ro'a, fi'il ro'a yang bermakna melihat dalam mimpi, itu nisbatkanlah apa-apa yang berlaku bagi fi'il alima. Apa itu? Taliba maf'ulaini min qablu intama. Yaitu nisbatkanlah bahwa fi'il ro'a tersebut itu akan menuntut atau akan muta'addi terhadap dua maf'ul, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, min qablu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, idza kanat ro'a hulmiyatan. Ya, jika ro'a itu bermakna hulmiyah. Apa itu hulmiyah? Ai lirru'ya fil manami, yaitu melihat di dalam mimpi. Ya, maka ketika ro'a itu bermakna melihat dalam mimpi, ta'addat ila maf'ulaini, maka dia akan muta'addi terhadap dua maf'ul. Kama tata'adda ilaihima alimal madhkuratu fi awwalil babi. Ya, sebagaimana fi'il alima yang telah disebutkan di permulaan bab itu muta'addi kepada dua maf'ul. Wa mithalu dzalika qauluhu ta'ala, dan contoh dari hal tersebut itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Maka berkatalah salah seorang di antara keduanya, ya sesungguhnya saya bermimpi bahwa saya sedang memeras anggur. Sedangkan orang yang lain, ya ini dua orang yang ingin ditakwil mimpinya. Kemudian orang yang kedua berkata, ya sesungguhnya saya bermimpi, ya saya melihat dalam mimpi bahwa saya membawa roti di atas kepalaku. Ya, maka di sini ro'a di sini itu keduanya bermakna hulmiyah, melihatnya di dalam mimpi. Maka falya'u maf'ulun awwalun li ro'a fil maudhi'aini. Maka pada kedua, kan ada dua, aroni a'siru khamra dan aroni ahmilu fawqa ra'si khubza. Maka pada kedua fi'il aro tersebut, itu ada ya mutakallim, ya, yang bersambung dengan nun wiqayah. Maka ya tersebut itu adalah maf'ul yang pertama untuk fi'il ro'a pada kedua tempat. Wa jumlatu a'siru khamran wa ahmilu fawqa ra'si khubzan, dan jumlah a'siru khamran dan ahmilu fawqa ra'si khubzan fi mahalli nasbin maf'ulun tsanin. Itu menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul yang kedua. Wa mithluhu qauluhu ta'ala an Yusufa alaihi ssalatu wassalamu. Dan yang serupa dengannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan ucapan dari Yusuf alaihi ssalatu wassalamu di dalam surat Yusuf ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sesungguhnya saya melihat, ya, melihat di sini dalam mimpi, ya saya melihat 11 bintang. Maka faro'a hulmiyatun. Maka ro'a di sini itu adalah hulmiyah, ya, melihatnya di dalam mimpi. Lidalalati muta'alliqiha ala annahu manamun. Yang menjadi dalil, yang menjadi petunjuk itu adalah ya muta'alliqnya, ya, yang terkait dengan ucapan Yusuf ini, bahwa itu adalah di dalam mimpi. Kemudian waliqaulihi ta'ala, dan juga yang menjadi yang serupa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Janganlah engkau ceritakan, ya, penglihatanmu atau mimpimu kepada para saudaramu. Ya. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini adalah, ya, takwil, ya, ini adalah takwil dari mimpiku yang dahulu itu. Maka untuk ayat-ayat ini atau untuk ru'ya yang bermakna atau yang disebutkan di sini, wal kathiru isti'malur ru'ya lima fil manami. Ya, mayoritas penggunaan ru'ya di sini itu adalah
untuk apa yang ada di dalam mimpi. Fa ahada asyara mabniyun ala fathil juz'aini. Maka ahada asyara itu mabni dengan fathah di kedua bagian, yaitu ahada dan asyara. Fi mahalli nasbin maf'ulun awwalun, yang menempati kedudukan nasab untuk maf'ul yang pertama. Wasajidina maf'ulun tsanin. Dan sajidina itu adalah maf'ul yang pertama. Karena kalau ayat lengkapnya kan idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ya, saya melihat mereka semuanya bersujud kepadaku. Ya, maka sajidina di situ adalah maf'ul yang kedua. Namun kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hadza huwa ra'yu jumhuril mufassirina. Yang berpendapat bahwa ru'ya di sini adalah dalam mimpi, itu adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama tafsir. Kabni Jaririn, ya seperti Ibnu Jarir. Wa Bni Katsirin, dan juga Ibnu Katsir. Wa ghairihima, dan yang selain beliau berdua, rahimahumullahu ta'ala. Wa yara Makkiyun wa Abul Baqai wa ghairuhuma minal mu'ribina. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat berbeda, yaitu Makki dan Abul Baqa dan ulama selain beliau berdua. Minal mu'ribina, dari para ulama yang mengi'rab ayat-ayat Al-Qur'an. Annar ru'yata huna min ru'yatil aini. Ya, bahwa ada ulama tafsir yang berpendapat bahwa ru'yah dalam ayat ini itu adalah melihat dengan mata kepala, yang melihat dengan mata telanjang, betul-betul melihat secara hakikat. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Fayakunu qauluhu sajidina halan. Kalau ru'ya di sini itu dianggap sebagai melihat dengan mata telanjang, maka jadilah lafadz sajidina dalam ayat tersebut itu adalah hal. Wa ala hadza fala syahida fil ayati. Dan kalau mengikuti pendapat yang ini, itu maka tidak ada syahid untuk pembahasan ini dalam ayat tersebut tadi. Wallahu a'lamu. Kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wali ro'ar ru'ya ila akhirihi. Ya, dan untuk ro'a yang bermakna ru'ya dan seterusnya. Maksudnya, unsub li ro'allati masdaruhar ru'ya ma intama. Intasaba. Maksudnya, sandarkanlah kepada ro'a yang masdarnya ar-ru'ya, apa-apa yang intama. Ya, maksudnya adalah intasaba. Ya, dinasabkan, disandarkan, li alimal madhkuroti. Untuk alima yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Min qablu, fi awalil babi. Maksudnya adalah yang sudah disebutkan pada awal bab. Ihtirazan min alimal madhkurati qabla hadzal baiti. Ini untuk membedakan dengan alima yang disebutkan pada bait sebelumnya, yaitu bait 214. Karena alima yang disebutkan pada bait 214 itu bermakna irfan, yang bermakna arafa, yang hanya menasabkan satu maf'ul. Fa innaha la tansibu illa maf'ulan wahidan. Karena alima yang disebutkan pada bait sebelumnya itu tidaklah menasabkan melainkan satu maf'ul saja. Ya, hanya menasabkan satu maf'ul.
Wa qad 'abbaral musannifu an ra'al hulmiyati bimasdariha ar-ru'ya. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengungkapkan atau membuat istilah ro'a al-hulmiyah itu masdarnya itu adalah ar-ru'ya. Ya, karena kan beliau mengatakan wali ro'ar ru'ya. Ya. Seolah-olah ru'ya itu adalah masdar hanya untuk ro'a yang hulmiyah. Wa huwa yaqa'u masdaron li ro'al hulmiyati. Dan memang ar-ru'ya itu menjadi masdar untuk ro'a yang bermakna hulmiyah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, an Yusufa alaihi salatu wassalamu. Menghikayatkan ucapan Yusuf alaihi salatu wassalam. Hadza ta'wilu ru'yaya. Dalam surat Yusuf ayat ke-100, ini adalah takwil dari mimpiku. Tetapi wali ro'al basariyati. Akan tetapi ar-ru'ya itu juga dapat menjadi masdar untuk ro'a yang bermakna basariyah. Artinya melihat dengan mata kepala sendiri, bukan di dalam mimpi. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'alna ar-ru'yallati araynaka illa fitnatal linnas. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 60, dan kami tidak menjadikan ya ar-ru'ya yang telah kami perlihatkan kepada engkau melainkan sebagai ujian bagi manusia. Ya, maka ru'ya di sini menjadi syahid bahwa ini maksudnya adalah basariyah. Memang melihat dengan mata kepala sendiri. Karena apa? Kita lihat wa qad rawal Bukhariyu bisanadihi, dan sungguh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan dengan sanadnya ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ya, beliau mengatakan hiya ru'ya ainin. Bahwa yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah penglihatan bukan dalam mimpi, tapi penglihatan dengan mata kepala sendiri. Uriha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan fitnah tersebut lailata usriya bihi, di malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan. Ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Intaha, ya, sampai di sini ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Al-Bukhari. Wal kathiru isti'malur ru'ya masdaron li ra'al hulmiyati. Akan tetapi mayoritas itu orang menggunakan ar-ru'ya itu digunakan untuk masdar bagi ro'a yang bermakna hulmiyah atau mimpi. Kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan hadful ma'muli fi hadzal babi. Ya, hadful ma'muli fi hadzal babi. Dihapusnya ma'mul dalam bab ini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau bait ke-216. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala tujizhuna bila dalili suquta maf'ulaini au maf'uli. Ya, wala tujizhuna bila dalili suquta maf'ulaini au maf'uli. Suquta maf'ulaini au maf'uli.
Dan tidak diperbolehkan dalam bab dhanna dan saudari-saudarinya, itu menghilangkan dua maf'ul, atau menghilangkan satu maf'ul, bila dalilin. Kalau tidak adanya dalil atau petunjuk yang menunjukkan apa yang dihapus tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, la yajuzu fi hadzal babi hadzful maf'ulaini au ahadihima. Tidak diperbolehkan dalam bab dhanna dan saudari-saudarinya ini, itu menghapus dua maf'ul atau menghapus salah satu maf'ul, illa idza dalla alaihi dalilun. Melainkan jika ada suatu petunjuk yang menunjukkan kepada apa yang dihapus tadi. Famithalu hadzfihima an yuqala. Maka contoh dari kalimat yang menghapus kedua maf'ul tersebut, itu adalah ketika dikatakan, Bal alimta al-balaghata ijazan. Apakah engkau meyakini bahwa yang namanya balaghah itu adalah sesuatu yang ijaz? Ya, ucapan yang baligh itu apakah sesuatu yang ringkas? Ya. Fatujibu, maka engkau menjawab, na'am, iya alimtu. Ya, saya meyakini. Berarti kedua maf'ulnya dihapus, yaitu al-balaghata ijazan. Alimtul balaghata ijazan. Ya, saya meyakini bahwa balaghah itu adalah ucapan yang ringkas. Walaupun kalau nanti kita belajar balaghah, itu belum tentu ijaz itu yang terbaik. Artinya sesuai konteks. Kalau konteksnya memerlukan ringkas, ya ringkas. Kalau panjang, ya panjang. Kalau pertengahan, ya pertengahan. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala. Dan di antara penghapusan dua maf'ul, itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat ke-74. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah hari ketika Allah menyeru mereka seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kalian katakan. Maka ai taz'umunahum syuraka'a. Yang mengatakan bahwa atau mereka menyangka bahwa sesembahan taz'umunahum syuraka'a. Ya, kalian menyangka bahwa sesembahan-sesembahan tersebut itu adalah sekutu bagi Allah. Maka wal aula an yuqaddara, maka yang lebih utama itu ditakdirkan taz'umuna annahum syuraka'u. Atau kembali yang tadi taz'umunahum syuraka'a, itu adalah kalau fi'il za'ama tersebut itu seharusnya memiliki dua maf'ul, yaitu hum dan syuraka'a. Tetapi dalam ayat ini itu keduanya dihapus. Akan tetapi, i'rab yang lebih baik, wal aula an yuqaddara, yaitu ditakdirkan, taz'umuna annahum syuraka'u. Ada annanya di situ. Mengapa bidalili? Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-94. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma nara ma'akum syufa'aakumul ladzina za'amtum annahum fiikum syuraka. Dan kami tidak melihat beserta kalian itu ada pemberi syafaat yang kalian anggap
bahwa mereka itu sekutu-sekutu ya Rob di antara kalian. Ya. Maka di sini perhatikan za'amtum annahum, ya annahum fikum syuraka'u. Jadi setelah za'amtum, setelah za'ama yaz'umu, itu biasanya ada annanya. Jadi kalau di dalam ayat lain itu yang dzahir ada annanya, maka takdirnya sebaiknya juga dengan anna. Wali annal ghaliba fi za'ama, karena biasanya dalam fi'il za'ama, ya kebanyakan, kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, anta ta'adda ila ma'mulaiha biwasitati anna wasilatiha. Bahwa biasanya fi'il za'ama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, itu biasanya muta'addi kepada dua ma'mulnya dengan perantaraan anna dan silahnya. Kemudian wa mithalu hadfi ahadihima, dan contoh dihapusnya salah satu dari dua maf'ul, an yuqala, ya ketika dikatakan hal alimta fi hadzal hayyi ahadan faqiran, apakah engkau meyakini di dalam kampung ini itu ada seorang yang fakir? Fatujibu, maka engkau mengatakan alimtu Muhammadan, saya meyakini Muhammad. Ai maksudnya alimtu Muhammadan faqiran, saya meyakini Muhammad itu fakir. Fakhudhifa tsani, maka yang kedua, maf'ul yang kedua itu dihapus, yaitu faqiron. Ya, karena apa? Karena sudah jelas dalam pertanyaan tadi. Wa hadzfuhu katsirun. Ya, dan di sini banyak, ya dalam pengamalannya itu banyak penghapusan maf'ul yang kedua. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-51. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa, ya setelah 40 malam, lalu kalian menjadikan anak lembu ya sebagai sesembahan, ya sepeninggal Musa, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Maka yang dihapus setelah al-ijla itu sesembahan. Ya, ai ittakhadhtumul ijla ilahan. Yaitu kalian menjadikan anak-anak lembu sebagai sesembahan. Ya, ada maf'ul kedua yang dihapus. Kita lihat catatan kaki, hadza ala qaulin. Ya, penghapusan ilahan di sini itu menurut salah satu pendapat ulama tafsir. Waqila, tapi ada ulama tafsir lain yang berpendapat, innal fi'la muta'addin liwahidin. Bahwa fi'il ittakhadha di sini itu muta'addinya hanya kepada satu maf'ul. Jadi al-ijla saja sudah cukup. Ya. Wa fil kalami hadzfun. Dan kalau fi'il tersebut hanya muta'addi kepada satu maf'ul, itu dalam kalam tersebut ada penghapusan. Ai maksudnya wa'abattumuhu ilahan. Dan kalian menyembah anak lembu tersebut ya sebagai sesembahan. Berarti yang dihapus yang mana? Semua jumlah itu. Dari wa'abattumuhu ilahan. Ya, takdir yang dihapus lebih banyak. Kalau tadi kan ittakhadhtumul ijla ilahan, hanya ilahan saja. Kalau di sini yang ditakdirkan yang dihapus abattumuhu ilahan. Wa mimma yu'ayyidu dzalika, dan di antara hal yang menguatkan takdir tersebut, annahu lam yasruh bil maf'uli tsani.
bahwa fi'il ittakhadha itu tidak jelas atau tidak secara terang menasabkan dua maf'ul. Ya, tidak terang atau jelas adanya maf'ul yang kedua. Wala fi maudhi'in wahidin, dan itu tidak hanya pada satu tempat. Artinya dapat ditemui pada tempat-tempat lain, itu hanya menasabkan satu maf'ul saja. Hanya menasabkan maf'ul yang pertama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 148. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyihim ijla." Ya. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyihim ijla. Dan kaum Musa, ya, dan kaum Musa itu setelah kepergian Musa itu membuat, ya, dari perhiasan-perhiasan emas itu membuat ijla, membuat anak lembu. Maka perhatikan di sini, ittakhadha itu fiilnya, fa'ilnya adalah qaumu, kemudian maf'ulnya adalah ijla. Ya, ijla. Maka tidak secara sharih atau jelas itu menasabkan maf'ul yang kedua. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 148. Ya, ayat yang sama. Yaitu ittakhaduhu wa kanu zalimin. Dan mereka menjadikannya, ya, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini secara lafadz juga kita lihat hanya ittakhadhuhu. Hanya menasabkan satu maf'ul yaitu ha saja. Kemudian dalam surat yang sama, dalam ayat yang lain yaitu Al-A'raf ayat 152, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina ittakhadhul ijla." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu. Maka di sini secara lafadz, secara yang terlihat itu hanya menasabkan satu maf'ul, yaitu al-ijla. Ya, ini yang menguatkan pendapat yang kedua tadi, bahwa itu hanya menasabkan satu maf'ul, kemudian ada jumlah yang dihapus, yaitu abattumuhu ilahan. Ya, di sini beliau melanjutkan, ya, wa mimma yurajjihul awwala istilzamu tsani hadzfal jumlati. Namun di antara perkara yang menguatkan pendapat yang pertama, bahwa ittakhadha itu menasabkan dua maf'ul, tetapi yang dihapus adalah maf'ul yang kedua. Apa yang menguatkan? Istilzamu tsani hadzfal jumlati. Bahwa pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ittakhadha itu hanya menasabkan satu maf'ul tapi ada jumlah yang dihapus, itu konsekuensinya adalah mewajibkan adanya penghapusan jumlah. Kemudian wala yalzamu fil awwali illa hadzfu maf'ulin. Dan untuk pendapat yang pertama yang mengatakan yang dihapus itu hanya maf'ul yang kedua, itu yang diwajibkan itu tidak lain hanyalah penghapusan maf'ul saja, yaitu maf'ul yang kedua tadi. Wa huwa mufradun. Dan maf'ulun bihi itu hanya mufrad, ya, hanya satu kata. Wa hadzful mufradi ashalu min hadzfil jumlati. Dan menghapus satu kata itu lebih mudah daripada menghapus satu jumlah. Contohnya tadi, ittakhadhtumul ijla ilahan. Yang dihapus hanya ilahan, itu lebih mudah daripada menghapus abad wa abadtumuhu ilahan. Itu satu jumlah panjang. Ya, ini salah satu pendapat. Dan di sini tampaknya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menguatkan pendapat bahwa itu yang dihapus hanya maf'ul saja, bukan jumlah. Kita kembali ke atas. Ya.
Kemudian wa mithalu hadzfil awwali, dan contoh dari jumlah yang menghapus maf'ul yang pertama, wa huwa aqallu, dan ini lebih jarang ditemui, mimma qablahu, daripada yang sebelumnya. Artinya penghapusan maf'ul yang pertama itu lebih jarang daripada penghapusan maf'ul yang kedua. An yuqala, ya, bahwa dikatakan ma mablaghu ilmika bihukmi isbalith thiyabi. Ya, ma mablaghu ilmika bihukmi isbalith thiyabi. Sejauh pengetahuanmu, apa hukum isbal dari baju? Yaitu menjulurkan baju, ya kalau untuk laki-laki, melebihi mata kaki. Nah, sejauh pengetahuanmu, apa hukum isbal seperti itu? Fataqulu a'lamu muharraman. Ya, saya meyakini itu haram. Ya, isbal itu adalah haram. Mengapa? Wa alaihi wa'idun syadidun. Karena pada perkara tersebut, isbal tersebut, itu ada ancaman yang keras. Nah, maka di sini asalnya apa? Ai a'lamul isbala muharraman. Saya meyakini bahwa isbal itu haram. Maka di sini yang dihapus itu adalah maf'ul yang pertama, yaitu al-isbal. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contoh penghapusan maf'ul yang pertama itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-5. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Dan janganlah ya, kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, ya, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta. Ya, harta yang dijadikan Allah sebagai qiyam, pokok kehidupan. Maka pada ayat ini itu ada maf'ul pertama yang dihapus. Ayat takdirnya ja'alahallahu lakum qiyaman. Ya, ja'alahallahu lakum qiyaman. Ada ha di situ. Ya, ada ha yang kembalinya kepada amwal. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wala tujiz huna, ya, itu adalah ai la tujiz fi hadzal babi la tujiz fi hadzal babi hadzfu maf'ulaini. Ya, tidak diperbolehkan dalam bab dhanna dan saudari-saudarinya, tidak diperbolehkan dihapusnya dua maf'ul, wala maf'ulin wahidin, dan juga tidak diperbolehkan menghapus satu maf'ul. Illa idza dalla ala dzalika dalilun, melainkan jika ada dalil yang menunjukkan kepada maf'ul yang dihapus tersebut. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.